Debbie, seperti apa sih wisata di sana yang terabaikan itu? Oke, Pamela dan Aldi, untuk potensi wisata hari ini kita akan menghadirkan potensi wisata dari Kabupaten Kampar yang memang kabupaten ini berbatasan langsung dengan provinsi tetangga atau jalur masuknya ke Provinsi Riau dari Sumatera Barat. Ya, Kampar merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi wisata yang juga luar biasa ya. Salah satunya wisata sejarah ada Candi Muara Takus, kemudian juga beberapa wisata alam yang pemandangannya juga luar biasa. Namun masih ada juga perhatian dari pemerintah yang kurang terhadap pengelolaan ataupun pemanfaatan untuk pariwisata yang ada di sana, sehingga mengurangi minat masyarakat untuk berkunjung ke sana karena memang belum tersentuh secara utuh perawatannya oleh pemerintah. Baik, langsung saja kita simak ini dia informasi tentang pariwisata di Kabupaten Kampar. Wisata di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau memang tidak sebanding dengan daerah lain yang memiliki destinasi wisata yang menjanjikan. Namun, keberadaan tempat-tempat wisata alam seperti Candi Muara Takus, Mata Air Sikumbang, Hutan Adat Rumbio, serta PLTA Koto Panjang merupakan wisata alam yang tidak ternilai keindahannya yang penuh sejarah. Fenomena alam yang tersaji ini hanya membutuhkan perhatian dan kepedulian dari banyak pihak, terutama pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan. Tidak maksimalnya pengelolaan terhadap beberapa objek wisata tersebut mengakibatkan masyarakat kurang sadar akan pentingnya wisata. Bahkan sebagian besar masyarakat Riau lebih memilih keluar provinsi untuk berlibur. Objek wisata alam ini jika dikelola dengan baik akan menghasilkan pendapatan daerah yang sangat besar. Seperti PLTA Koto Panjang, waduk yang memiliki luas 52 hektar ini layak digunakan sebagai wisata air. Di waduk ini memiliki banyak potensi alam yang dapat dikembangkan, sebab banyak masyarakat luar yang memanfaatkan waduk ini sebagai salah satu alternatif untuk memancing ikan. PLTA Koto Panjang baik dari dam sampai ke desa Muara Takus, potensinya sangat bagus sekali. Di setiap desa itu bisa dikembang 4 atau 5 potensi wisata. Tinggal pemdanya yang aktif, jangan hanya bercerita. Kami masyarakat telah berbuat, bahkan kami dari Polres PLTA Koto Panjang dulunya telah berbuat dan telah menghasilkan PAD lebih kurang 13 juta dengan bantuan cuman SK yang pertamanya dan sekaligus bantuan Dinas Pariwisata Kampar dengan nilai 168 juta dengan 5 sampan booth. Alhamdulillah kami jalankan 1 tahun menghasilkan PAD lebih kurang 13 juta. Cuma tinggal bagaimana mereka masa pihak pemerintah, baik pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, pemerintah provinsi mensupport dengan cara langsung setiap desa dan kelompok itu tadi. Jangan ragu-ragu
Karena kita sayangkan potensi UPTD Moratakus hanya PAD-nya cuma 28 juta 1 tahun. Sedangkan potensi ada 45 juta 1 bulan PAD-nya. Ini siapa yang salah nih? Masyarakat dah ikut serta di dalam ini. Harapan kami kepada pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, jangan hanya bercerita master plan saja, bercerita secara langsung. Dampaknya secara langsung, apalagi undang-undang dah menetapkan tentang pariwisata ini, dah terbuka ada jalurnya untuk dikelola oleh masyarakat. Potensi wisata alam lainnya yang dimiliki Kabupaten Kampar adalah hutan adat Rumbio. Hutan lindung ini jika dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi bagi daerah. Pemberdayaan potensi alam khususnya objek wisata yang dimiliki Kabupaten Kampar diyakini dapat memberikan pengaruh besar bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memajukan roda perekonomian. Keberadaan hutan lindung yang ada di Desa Pulau Sara ini kan dulunya pihak pemerintahan tidak ada masuk kan ke sini kan, tapi sejak istilahnya 2007 lah kan mulailah masuk penanaman macamnya rotan, meranti, jadi itulah, jadi hasil hutannya itu ada nangka, ada apa kan, pokoknya yang ada di dalamnya itu kan, itu untuk istilahnya anak kemenakan yang ada di kampung kita ini kan, di Desa Pulau Sara. Seorang akademisi asal Kabupaten Kampar, Ishak, menilai ketegasan pemerintah dalam membuat kebijakan dalam mengatur pengembangan objek wisata belum berjalan maksimal. Kepastian akan sistem pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam ini harus disertai dengan payung hukum yang jelas dan kuat tanpa merugikan masyarakat di sekitarnya. Sebetulnya Kampar ini kaya akan potensi wisata ya. Ya ada banyak ya potensi wisata di Kampar ini, diantaranya adalah ada PLTA, Waduk PLTA Kota Panjang, ada Candi Moratakus, ada salah satunya lagi adalah hutan adat atau hutan lindung yang berada di Desa Pulau Sara, Rumbio. Nah, potensi wisata ini sebetulnya yang harus dikembangkan. Tetapi sampai hari ini potensi wisata hutan adat ini tidak terkelola secara maksimal. Ini karena tidak duduknya antara apakah hutan adat ini, hutan lindung, hutan adat potensi wisata ini dikelola oleh Pemda Kampar atau dikelola oleh masyarakat adat melalui kelembagaan adat gitu. Nah, ini yang tidak duduk. Nah, kalaulah misalnya pengelolaan ini duduk, apakah dikelola oleh pemerintah daerah atau oleh masyarakat adat secara otonomi, maka ini potensi wisata yang luar biasa. Karena apa? Hutan adat ini luasnya kurang lebih 500 hektar. 500 hektar, di dalamnya potensi hutan, jenis tanaman, jenis flora, fauna, semuanya lengkap di hutan adat ini. Tetapi ini belum terkelola secara baik, dan saya kira ke depan antara pemerintah daerah Kabupaten Kampar atau pemerintah Provinsi Riau dengan masyarakat adat beserta kelembagaan adatnya mendudukkan kewenangan dalam pengelolaan hutan adat ini, sehingga ini menjadi
potensi daerah yang sangat bisa diandalkan, bahkan di level nasional sekalipun ini bisa dikembangkan. Saya kira demikian. Ada informasi tentang pariwisata di Kabupaten Kampar. Jadi Provinsi Riau itu bukan hanya Pantai Rupat saja, bukan hanya Istana Siak saja yang bisa menjadi destinasi wisata untuk wisatawan yang baik itu lokal ataupun mancanegara yang akan berkunjung ke Riau. Tapi juga banyak destinasi wisata seperti di Kabupaten Kampar tadi ya, Debbie ya. Oke, dan pengakuan dari kelompok sadar tadi ya, kelompok sadar wisata itu bahwa untuk di danau buatan itu buatan Riko, danau yang ada 7 desa yang dibenamkan untuk menjadi danau yang akan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Jadi ada 5 desa dari Provinsi Riau yang dibenamkan dan 2 desa dari provinsi tetangga yaitu Sumatera Barat. Jadi itu memang pemanfaatannya untuk penggunaan atau pembangkit listrik tenaga air. Dan ada banyak sekali menurut masyarakat di sana pengakuannya turis-turis dari mancanegara yang mengunjungi jadi seperti dimanfaatkan sebagai tempat membangkit listrik, juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Baik Aldi, Pamela, jadi nanti kalau jalan-jalan ke Riau itu banyak sekali destinasi wisata yang bisa dikunjungi, terutama di beberapa tempat wisata yang mungkin belum terlalu populer untuk di nasional seperti itu. Betul sekali.